Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang aku cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hidup di dunia ini bagaikan kita hidup di lapangan pacuan, di arena balap, yang dimana di dalamnya semuanya berlomba. Maka dari itu, gapailah dan capailah kebaikan sebanyak-banyak mungkin. Kenyataan ini perlu ditancapkan dalam benak setiap seorang muslim dan muslimat agar dia tidak melakukan atau meninggalkan perkara lalu menjadikannya menyesal. Perlu diketahui juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini tidak untuk bersenang-senang. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin melainkan untuk beribadah kepadaku. Maka dari sebagian manusia ada yang mereka tersibukkan dengan apa yang ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada pula seorang yang tersibukkan dengan apa yang Allah tidak tujukan kepadanya. Mereka tersibukkan dengan dunia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini dan mengaturnya agar menjadikan dunia ini wasilah, yakni perantara dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah selayaknya bagi seorang hamba untuk mengambil sebagian dari dunia ini lalu menjadikan keburukan dan kerusakan dalam akhiratnya. Maka dari itu Nabi SAW selalu berdoa, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah jadikan dunia ini sebagai prioritas kami dan batas ilmu kita. Renungilah wahai kaum muslimin dan muslimat, bahwasanya kita hidup di arena balap. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im." Orang-orang yang terdahulu beriman, merekalah orang-orang yang terdepan. Mereka orang-orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya yang penuh kenikmatan. Maka orang-orang yang berlomba adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berlomba adalah mereka yang senantiasa melakukan ibadah, melakukan ketaatan. Orang-orang yang berlomba adalah mereka yang mendapatkan tingginya derajat dan agungnya kedudukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah dalam menggapai ampunan dari Rabb kalian, dan surganya itu luasnya seluas langit dan bumi. Itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat lainnya yang berbunyi, "Wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samawati wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih." Dan bersegeralah dalam menggapai ampunan dari Rabb kalian, dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka dari itu, kaum muslimin dan muslimat yang aku cintai karena Allah Subhanahu wa taala, renungilah, sadarilah bahwasanya kita di dunia ini, fokus kita hanya untuk merealisasikan apa yang Allah minta ini. Dan perkara tersebut tidak akan terrealisasi kecuali dengan dua perkara ini. Yang pertama dan yang paling utama adalah kejujuran kita dalam meminta tolong dan bertawakal sebaik-baik tawakal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah." Dan sebagian mereka berlomba-lomba dalam mencapai kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara ini adalah pemberian Allah, perkara yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan tercapai ini kecuali dengan berdoa dan terus meminta tolong kepada Allah dan selalu bertawakal. Perkara yang kedua yaitu kegigihan kita, semangat kita dalam menggapai perkara tersebut. Dan Nabi SAW telah menggabungkan dua perkara ini dalam sabdanya, "Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah." Wahai kaum muslimin dan muslimat yang aku cintai karena Allah, dunia ini akan fana. Kehidupan tidaklah akan abadi. Masa mudamu akan habis. Kekayaanmu tidaklah tetap. Dan kesehatanmu tidak akan selamanya. Maka janganlah tertipu. Janganlah tertipu seorang hamba dengan kesehatannya, dengan kekuatannya,
dengan kekayaannya, dengan masa mudanya, dengan waktu luangnya. Karena itu semuanya tidaklah akan abadi di dalam diri kita. Nabi SAW menasihati kita yang dalam sabdanya, Iqtanim khamsan qabla khamsin. Gunakanlah 5 perkara ini sebelum 5 perkara ini menghilang. Syababuka qabla haramik, wa sihhatuka qabla saqamik, wa faraghika qabla syughlik, wa ghinaka qabla faqrik, wa hayatuka qabla mautik. Yang pertama adalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kemudian masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Kemudian kekayaanmu sebelum datang kefakiran, kemiskinanmu. Keempat, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Yang terakhir, kehidupanmu sebelum datang kematianmu. Maka dari itu, selayaknya bagi seorang hamba untuk selalu menasihati dirinya dan mengambil kendali dalam jiwanya agar selalu menjadi orang yang bertaat dan menjadikan jiwanya selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu memberikan kepada kita taufik dan hidayah dalam setiap amalan kita dan agar memperbaiki amalan-amalan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.